Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji nama Tuhan pagi hari ini kita bisa kembali memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana karyanya begitu besar bagi setiap kehidupan kita. Kita telah ditebus. Seharusnya kita yang harus mengalami yang namanya disalibkan,
Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu membuat kami ada sampai hari ini. Kasih-Mu membuat kami bisa merasakan itu doa yang bercampur dengan buat setiap hidup kami Bapa. Dengan apa kami harus membalas kasih-Mu bagi kami? Dengan apa kami harus membalas pengorbanan lebih buat setiap kami Tuhan? Biarlah setiap penyembahan, setiap pujian yang kami berikan hari ini, saat ini Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya.
memberikan persembahan pada pagi hari ini. Nanti yang berdoa buat persembahan, Ustaz. Marilah kita segera doa. Tuhan yang baik, Tuhan yang berkata dan Tuhan surga, terima kasih berkati pada hari ini. Tuhan kami saat Engkau memberikan sedikit apa yang kami punya kepada Tuhan, sehingga dari persembahan ini kami bisa dapat mengenakan kehidupan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita
Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini dengan niat hati yang paling tulus dari rumah kami bersemangat untuk bersekutu mencari wajah-Mu, mengerti isi hati-Mu dalam kebenaran firman-Mu, dan kami bersuka cita menaikkan syukur pujian bagi Raja segala Raja, Yesus Kristus Tuhan, sebab Engkau telah mati bagi kami, segala untuk dosa hukuman ditimpakan kepada Engkau Tuhan, darah-Mu tercurah sehingga kami boleh disucikan, didamaikan, kami boleh dipulihkan, bahkan kami diangkat menjadi anak-anak. Untuk itu pagi ini kami bersuka cita merayakannya Tuhan. Engkau telah mengalahkan maut, Engkau bangkit dan hidup untuk selama-lamanya, dan Engkau berikan masa depan kepada kami yang penuh pengharapan di dalam kehidupan yang kekal. Hari ini kami akan belajar mengerti isi hati-Mu Tuhan, mengerti kehendak-Mu dalam firman-Mu. Buka hati pikiran kami semua, jadikan hati kami seperti tanah yang subur, tanah yang menerima taburan firman-Mu dan berbuah berlipat-lipat kali ganda. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kiranya Tuhan urapi, sehingga apa yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran firman Tuhan dan hikmat dari surga, bukan hikmat manusia atau setan-setan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan pemberitaan firman kepada kami. Selama 25 menit ke depan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas 24. Mari kita buka Alkitab kita, Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 34. Agak panjang ya, tetapi tidak apa-apa karena ini satu rangkaian. Saya suka membaca dalam satu perikop yang kita mengerti konteksnya. Lukas 24 ayat 13 sampai 34. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Saya 13, 15 dan seterusnya, Bapak Ibu 14, 16 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 14. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. 16. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Ia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. 20. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. 22. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. 24. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. 26.
Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. 28. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. 30. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap di tengah-tengah mereka. 32. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. 34. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Katakan amin, saudara. Ya. Hari ini umat Kristen di seluruh dunia ya sangat bersuka cita karena sebuah peristiwa yang memberikan masa depan pengharapan yang sungguh luar biasa, yaitu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Maut tidak menguasainya, Dia telah mengalahkan maut dan Dia hidup untuk selama-lamanya dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dari sana Dia menyediakan tempat bagi kita. Itu pengharapan yang sungguh luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang manapun selain umat tebusan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas atau merenungkan firman Tuhan dari kisah dua orang murid Kristus. Yang satu disebutkan di situ bernama Kleopas, yang satu tidak disebutkan namanya. Mereka bercakap-cakap dan dalam percakapan mereka itu sebenarnya di situ dikatakan bahwa muka mereka muram di ayat 17. Muka mereka muram karena mendapati bahwa guru mereka, nabi mereka itu mati, ditolak, bahkan disalib. Sehingga mereka merasa putus asa, merasa sedih, dan itu tercermin dari muka mereka yang muram di ayat ke-17. Nah, pertanyaannya adalah mengapa muka mereka muram? Padahal bagi kita saat ini kebangkitan Yesus adalah peristiwa kemenangan yang luar biasa, yang memberikan pengharapan bahwa hidup kita kelak akan ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Tapi bagi kedua murid ini, mereka tampak muram. Ternyata kalau kita selidiki dari ayat yang kita baca tadi, Lukas 24 ayat 13 sampai 35, di situ dikatakan bahwa ternyata mereka itu berharap banget kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai nabi dan guru mereka untuk membebaskan Israel. Tetapi faktanya Dia ditolak para pemimpin Yahudi, imam kepala, dan dihukum mati di bawah pemerintahan Romawi dan disalibkan, sebuah hukuman yang sangat memalukan. Dan mereka tidak punya pengharapan lagi, siapa lagi yang akan membebaskan bangsa Israel. Dia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus berkuasa, di sana ada kuasa dan dalam perkataan Allah, tetapi dalam faktanya kok dihukum, disalib, bahkan sudah 3 hari ini meninggal dunia, mati. Nah, sehingga mereka muram, mereka sedih. Nah, dalam perjalanan Tuhan Yesus menampakkan diri, meskipun mereka tidak menyadari bahwa Dia itu adalah Tuhan Yesus Kristus,
Dan Tuhan Yesus berkata, kenapa kamu bodoh dan lamban? Kenapa kamu bodoh dan lamban dan tidak mengerti apa yang dikatakan kitab suci yang ditulis oleh nabi-nabi? Nah, kata bodoh di sini dalam konteks Perjanjian Lama waktu itu adalah bukan bodoh secara akademik ya, kuliah atau sekolah, bukan, tetapi bodoh bodoh karena firman Tuhan itu tidak bisa mempengaruhi hidupnya. Ya, dalam Amsal selalu dikatakan orang bebal, orang bodoh itu firman Tuhan tidak bisa mempengaruhi, mengubah hidupnya. Maka Tuhan Yesus berkata, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Nah, kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu, kenapa itu disebut bodoh? Karena sebenarnya penderitaan Mesias, kebangkitan Mesias, kisah Mesias itu kalau kita baca di Perjanjian Lama itu sudah dinubuatkan. Bahkan saya membaca sebuah buku yang meneliti nubuat tentang penderitaan Mesias, itu ada 44 ayat yang tersebar dalam kitab Perjanjian Lama. Tetapi kedua murid tersebut tidak memahami, tidak mengerti bahwa yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, sehingga mereka sendiri putus asa, kemudian muram, kemudian juga sedih rasanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah gambaran beberapa murid yang saat itu menyaksikan atau mengalami peristiwa penderitaan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, bahkan kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika mereka mendengar cerita bahwa mereka diceritakan tentang kebangkitan Yesus, bahwa mayat Yesus tidak ada, mereka belum percaya. Tapi ketika Tuhan Yesus membuka dan menyingkapkan melalui firman Allah, barulah mereka percaya, benar. Dan itulah yang terjadi, bahwa mereka itu diketahui tampaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, peristiwa yang besar, kebangkitan yang luar biasa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, tetapi tidak bisa ditangkap oleh kedua murid itu. Maka mereka disebut bodoh, disebut lamban, dan mereka sedih, muram. Karena apa, saudara? Tidak mengerti kitab suci. Mereka tidak tersentuh oleh perkataan Tuhan dalam firman-Nya. Karena yang mereka harapkan ternyata berbeda dengan apa yang ditulis dalam kitab suci. Bagi mereka, Mesias adalah seorang yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi, yang memberikan kebebasan, kemakmuran, keamanan, dan juga kesejahteraan seperti pada zaman Daud, pada zaman Salomo, dan sebagainya. Nah, apa yang mereka pikirkan itu ternyata berbeda dengan maksud Tuhan. Ketika dia mati di kayu salib dan bangkit, itu membawa berkat bagi seluruh umat manusia, yaitu karya penebusan. Bahkan sudah dijanjikan bahwa keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Nah, itu yang tidak bisa ditangkap oleh kedua murid tersebut, sehingga mereka sedih, muram. Kebangkitan Kristus tidak dipercayai. Kebangkitan Kristus bukan sesuatu yang menjadi kabar yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memahami firman ini dan kita memasukkan dalam kehidupan kita. Nah, terkadang kondisi inilah yang terjadi pada umat Tuhan. Orang Kristen kadang mengalami seperti ini. Kita tidak bisa
memahami firman Tuhan secara menyeluruh, dengan pemahaman yang menyeluruh, sehingga kita memahami setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu dalam konteks bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita kadang punya pemahaman atau pengharapan tersendiri terhadap Tuhan Yesus Kristus. Pemahaman kita kadang sepotong-sepotong. Pemahaman kita kadang tertuju pada hanya ayat yang memberikan hidup kita enak. Itu yang terjadi. Sehingga tidak mengherankan banyak orang Kristen ketika menghadapi kendala, ketika menghadapi cobaan, ujian, atau pergumulan dalam hidupnya, mereka mundur. Karena Tuhan yang mereka bayangkan ternyata berbeda dengan Tuhan yang ada dalam firman Tuhan. Itulah persoalannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak anak-anak Tuhan gagal atau gugur imannya hanya karena gagal paham. Bahasa anak muda sekarang gagal paham, gagal fokus dalam memahami keseluruhan firman Tuhan. Bagi kita, ketika kita sudah membaca dari Kejadian sampai Wahyu, kita belajar firman Tuhan baik di komsel, baik mendengarkan khotbah, baik juga mengikuti pengajaran-pengajaran, kursus Alkitab dan sebagainya, sebenarnya sangat sederhana. Tuhan menciptakan manusia yang disebut Adam dan Hawa. Dia menjadi bagian dalam persekutuan dengan Tuhan karena dia diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Mereka berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik. Mereka diberi kuasa untuk menaklukkan bumi. Dan mereka sangat bersukacita karena hidup di sebuah taman yang disebut Taman Eden. Nah, tetapi karena dosa, oleh karena satu manusia ini, semua keturunannya adalah punya hakikat dosa. Nah, maka Tuhan berjanji akan memulihkan kondisi. Maka Tuhan pilih Abraham, Yakub, Ishak, bangsa Israel, dan akhirnya suku Yehuda yang akan membebaskan manusia dari belenggu dosa ini melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, barang siapa yang percaya akan kematian dan kebangkitannya, dia punya pengharapan dalam kehidupan yang kekal. Kemudian di bumi ini, kita berziarah di bumi ini adalah sebagai sebuah proses penantian kesempurnaan hidup kita melalui setiap peristiwa kehidupan yang kita alami sebagai bekal bahwa hidup ini tertuju berfokus pada Tuhan. Jadi ada persoalan apapun yang kita alami adalah sebagai bagian untuk mendidik kita supaya kita serupa dengan Kristus. Sesederhana itu saja. Tetapi kadang-kadang apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehingga kuasa kebangkitan itu tidak bisa kita alami. Sebab cara memandang hidup ini, cara memandang Allah ini seperti dua orang murid ini, Tuhan. Sehingga gambaran Mesias itu membebaskan bangsa Israel dari penjajahan, memberikan kesejahteraan, keamanan, itu tidak seperti yang dia harapkan ketika melihat bahwa Yesus mati, dihukum, dan sudah tidak ada. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, maka hari ini melalui renungan mari kita perbaiki cara pandang hidup kita dengan melihat kebangkitan ini sebagai sebuah kemenangan atas dosa, kemenangan atas kematian, pengharapan di dalam Yesus. Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita. Sehingga apa yang kita jalani dalam dunia ini, apa yang kita jalani dalam kehidupan ini adalah bukan sesuatu yang saudara, menjadi fokus utama. Sehingga kita bisa menjalaninya dengan baik, dengan penuh semangat, penuh antusias, bukan muka yang muram dan sebagainya. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara supaya kita bisa memahami secara menyeluruh rencana Tuhan dalam kehidupan kita?
Nah, memang ada banyak hambatan, saudara, karena saat ini zaman digital, Anda bisa menemukan pengajaran apa saja tentang firman Tuhan. Tetapi kita harus selektif, pengajaran yang berfokus pada Tuhan atau pengajaran yang berfokus pada manusia. Itu harus kita bedakan. Kalau fokusnya pada manusia, bagaimana menyenangkan diri kita, membuat diri kita nyaman, nah kadang-kadang kita perlu pertanyakan, saudara. Seperti yang dialami oleh dua murid Tuhan tadi, Mesias yang menjanjikan kebebasan Israel dari penjajahan Romawi, hanya sebatas itu saja, tapi tidak pernah melihat kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan dalam karya penebusan bagi seluruh umat manusia. Nah, ini sering terjadi. Maka Bapak Ibu, mari kita terus dengan tekun belajar firman Tuhan, memahami secara komprehensif, memahami hidup ini secara luas, secara menyeluruh, bukan sepotong demi sepotong. Kalau hidup ini enak, puji Tuhan. Kalau tidak enak, menangis. Jadi hidup kita hanya dikuasai oleh perasaan-perasaan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nek bati seneng, nek rugi senang. Kalau ada pergumulan susah, tidak ada pergumulan senang. Pas dedek, puji Tuhan, tidak punya duit, tidak puji Tuhan. Nah, itu kehidupan yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar atau perasaan. Kalau ditolak jadi sedih, diejek, dicemooh jadi sedih. Nah, kalau hidup kita dipengaruhi oleh hal-hal tersebut, saudara, maka kita akan babak belur dalam menjalani hidup. Ketika kita memahami bahwa setiap pergumulan, setiap persoalan itu adalah sebagai proses bahwa kita menuju serupa dengan Kristus. Kita punya kuasa kebangkitan yang memiliki pengharap yang luar biasa. Maka kita tidak perlu merasa muram seperti dua orang murid Kristus tadi. Maka belajar firman Tuhan secara benar, mengerti kehendak Tuhan secara menyeluruh, itu menjadi kunci dalam kita menjalani kehidupan dengan kuasa kebangkitan. Kemudian juga kerelaan hati supaya firman ini mempengaruhi hidup kita, saudara. Firman Tuhan itu mewarnai hidup kita dalam apapun, dalam bekerja, dalam berusaha, dalam bergaul, dalam berkeluarga dan sebagainya. Sehingga kita akan terus tumbuh dan kita akan tetap yang ketiga berpengharapan dalam iman yang kuat akan hari depan bersama Tuhan. Dan itulah, saudara, yang akan membangkitkan kita dalam menjalani kehidupan ini penuh semangat, penuh pengharapan karena kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang sangat giat dalam mencari Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, dan mari kita tingkatkan menjadi pemahaman yang lebih menyeluruh akan rancangan Tuhan. Jangan biarkan pemahaman sepotong demi sepotong itu merasuk hidup kita, sehingga kalau ada persoalan yang tidak mengenakan, kita tidak mau. Kalau apa yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, seperti dua orang murid tadi, kita muram dan sedih. Tapi pengharapan melalui kebangkitan dan pengharapan yang penuh semangat dan antusias. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sambut firman Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sambut melakukan mujizatmu. Karena salibmu
saudara akan kebenaran firman ini. Bagaimana dua murid Tuhan Yesus Kristus gagal memahami bahwa kematian dan kebangkitannya adalah sebuah berkat yang luar biasa bagi seluruh dunia. Mesias yang mereka bayangkan adalah Mesias yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi, hanya sebatas itu. Namun maksud Tuhan bukan itu. Mesias yang menderita, mati dan bangkit adalah Mesias yang menyerahkan, memberikan nyawanya, mencurahkan darahnya untuk penebusan seluruh umat manusia, bahkan kita saat ini. Mari dengan peristiwa Paskah kebangkitan Tuhan ini kita bisa mengerti maksud Tuhan secara menyeluruh, rancangan Tuhan atas hidup kita. Mari kita meninggalkan hal-hal yang tidak berfokus pada Tuhan, meninggalkan hal-hal yang bergumul untuk kepentingan kita sendiri, tapi memahaminya secara menyeluruh, yaitu rancangan Tuhan atas hidup manusia, bahkan hidup kita. Terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman ini dimengerti, dipahami, dan kuasa kebangkitan itu menjadi pengharapan yang penuh sukacita, tidak murang lagi, tidak putus asa lagi, tapi penuh semangat dalam menghadapi hari-hari ke depan. Karena kami punya pengharapan, kuasa Yesus sudah mengalahkan maut, maut pun dikalahkan. Apalagi pergumulan setiap hari kami, pasti kami bakal menang. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh jemaat dalam tangan kuasa-Mu. Engkau bekerja secara luar biasa. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, sebelum saya membacakan pengumuman, saya mengucapkan atas nama Bapak dan Ibu Gembala dan seluruh sidang jemaat mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak tentang pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, kita sebelum mendengarkan pengumuman, kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa, kita akan persembahan ini. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau sudah rela memberikan nyawa-Mu, darah-Mu di dalam kehidupan kami, untuk menebus segala dosa kami dan mengampuni segala dosa kami. Bapa, saat pagi hari ini kami akan memberikan persembahan. Sucikan, kuduskan persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini boleh layak di hadapan Engkau. Kami bawa persembahan kami dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang pertama untuk Paskah sekolah minggu nanti selesai ibadah ini, dan untuk Paskah pemuda
juga habis ibadah atau habis sekolah minggu. Ya, kita tetap dukung doa untuk keluarga Bapak Ibu Gembala, dan kita juga berdoa untuk Bapak Gembala yang saat ini tidak bersama-sama dengan kita, yang melayani di luar kota. Biarlah pelayanan mereka juga menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, sebelum kita akhiri ibadah saat pagi hari ini, sekali lagi saya undang bangkit berdiri. Kita akan tutup doa ini. Haleluya. Karya tak besar di dalam hidupku. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Diberkatilah rumah tangga dan keluargamu, ada damai sejahtera sukacita di sana. Diberkatilah usaha pekerjaanmu, Tuhan menyertai engkau dan membuat engkau berhasil. Diberkatilah kesehatanmu, di masa pandemi ini engkau terus terlindungi dari bahaya maut. Diberkatilah pelayananmu, engkau akan berbuah dan menjangkau banyak jiwa di dalam nama Yesus. Engkau akan menjadi berkat, sebab engkau diberkati untuk memberkati orang-orang, bahkan mengenalkan Yesus Kristus kepada semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.